Salam sejahtera buat sahabat GPB dimanapun sekarang berada. Selamat pagi, selamat bertemu lagi dalam layanan Morning Call GPIB. Ibu Bapak, saudara-saudara, dan anak-anakku dalam kasih Tuhan, kita bersyukur untuk hari baru pemberian Allah. Dan sebelum kita menjalani kehidupan sepanjang hari ini, kita akan bersama membaca dan merenungkan firman Allah. Mari kita satukan hati dan pikiran, kita berdoa. Bapa, di dalam kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari pemberian-Mu. Oleh karena kemurahan-Mu lah kami dapat menikmati pagi yang indah dengan beragam peristiwa yang akan kami hadapi sepanjang hari ini. Kami mohon pertolongan-Mu ya Allah, agar apapun yang kami hadapi sepanjang hari ini, kami percaya ada rancangan Tuhan yang baik atas kami masing-masing. Engkau yang mengurapi hamba-Mu dengan Roh-Mu yang kudus, dan semua sahabat GPB dimanapun berada. Di dalam kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, hari ini bagian Alkitab terambil dari Keluaran pasal 5 pada ayat yang pertama sampai 9 berkata demikian. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Tetapi Firaun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Aku tidak kenal Tuhan itu, dan aku juga tidak akan membiarkan orang Israel pergi. Lalu kata mereka, Allah orang Ibrani telah menjumpai kami. Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan Allah kami, supaya ia jangan mendatangkan sampar atau pedang. Tetapi Raja Mesir berkata kepada mereka, Musa dan Harun, mengapakah kamu membuat bangsa itu melalaikan pekerjaannya? Pergilah melakukan pekerjaanmu. Firaun berkata lagi, lihat, sekarang bangsa itu sudah terlalu banyak di negeri ini, dan kamu mau menghentikan mereka dari kerjanya. Pada hari itu juga Firaun memerintahkan kepada pengawas-pengawas kerja paksa atas bangsa itu dan kepada mandor-mandor mereka sendiri, kamu tidak boleh lagi memberikan jerami kepada bangsa itu untuk membuat batu bata seperti selama ini. Dialah mereka sendiri yang pergi mengumpulkan jerami. Tetapi jumlah batu bata yang harus mereka buat selama ini tetap dibebankan kepada mereka. Jangan dikurangi, karena mereka pemalas. Itulah sebabnya mereka berteriak, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Allah kami. Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat sehingga mereka terikat padanya, dan jangan mempedulikan janji dusta. Saudaraku yang berbahagia, ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saudara-saudara, renungan kita diberi tema
menghadapi ketidakpercayaan kepada Tuhan. Sebuah laporan menyebutkan bahwa di Belgia sejumlah gereja yang merupakan tempat ibadah mulai berubah fungsinya menjadi restoran, hotel, toko pakaian, perpustakaan, hingga tempat hiburan malam. Studi tahun 2018 mensinyalir hanya 10% orang Belgia yang masih aktif beribadah di gereja secara rutin. Saudara-saudara, hal beribadah sesungguhnya menjadi penting dalam relasi kita dengan Allah. Dan itu sesungguhnya yang dapat kita mengerti ketika Musa dan Harun menjumpai Firaun, raja Mesir. Mereka memohon supaya raja Mesir memberi kesempatan bagi bangsa Israel untuk pergi beribadah. Tentu saja ibu bapak saudara-saudara, permintaan dari Musa dan Harun mendapat penolakan yang keras dari Raja Firaun. Firaun bahkan dengan terang benderang menyampaikan ketidakpercayaannya. Dia tidak mengenal siapa Tuhan yang memberi perintah untuk memperbolehkan orang-orang Israel pergi beribadah. Ini sungguh menjadi penolakan, dan tidak hanya Firaun menolak, bahkan juga memberi beban yang berat, lebih berat lagi atas orang-orang Israel yang mereka perbudak. Orang-orang Israel harus mencari jeraminya sendiri dan tetap menghasilkan batu bata sebagaimana yang ditetapkan atas tugas dan tanggung jawab mereka. Sungguh sebuah tantangan yang luar biasa yang harus dihadapi oleh Musa dan Harun untuk menyatakan kehendak Allah kepada Firaun, raja Mesir yang tidak percaya. Saudara-saudara, apa yang sesungguhnya dapat kita renungkan ketika kita hari-hari ini diperhadapkan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan bahkan dengan makin meningkatnya kesejahteraan secara ekonomi. Bukan tidak mungkin pengalaman orang-orang Kristen di Belgia juga akan terjadi dalam kehidupan gereja-gereja di Indonesia. Karenanya penting buat kita untuk benar-benar mempersiapkan diri kita menghadapi kemungkinan dari makin banyaknya orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan sebagai pengikut-pengikut Tuhan Yesus? Yang pertama, saudara-saudara, kita diingatkan untuk senantiasa mempercayai kuasa Tuhan Yesus. Tidak hanya ketika kita menghadapi masa-masa yang sukar, tetapi juga ketika kita boleh menikmati keberhasilan dalam kehidupan ini. Kita baru saja merayakan Natal Tuhan Yesus dan malam pergantian tahun. Kita pastinya bersukacita, bergembira. Dan itu berarti kita harus juga lakukan yang sama
sepanjang minggu di tahun 2024 untuk benar-benar kita memuji, mengucap syukur, dan merenungkan firman Tuhan untuk menjadi berkat dalam kehidupan rohani kita. Tidak tidak hanya untuk ibadah-ibadah rutin kita, tapi juga ibu bapak saudara, ketika ada saudara kita, keluarga kita menghadapi duka cita, maka kita juga diingatkan, mari untuk kita menyatakan empati kita dan hadir dalam ibadah-ibadah malam penghiburan. Atau juga jika saudara memiliki waktu yang cukup, datang untuk hadir mengantarkan jenazah kekasih untuk bersama dimakamkan dalam kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Hanya dengan cara seperti itu jugalah kita terus merayakan kehidupan ini bersama dengan Tuhan yang mengasihi kita, yang tentu saja firman-Nya meneguhkan kepercayaan kita bahwa mereka yang meninggal dalam percaya kepada Tuhan Yesus, mereka berbahagia sebab mereka diberi kehidupan yang kekal. Yang kedua, saudara-saudara, kita juga diingatkan untuk menyediakan waktu hadir untuk bersekutu dan merenungkan firman Tuhan. Dan jika saudara mau membina kehidupan rohani yang makin teguh dan berpengharapan, ikut ambil bagianlah, bergabung dalam kelompok-kelompok vokal atau paduan-paduan suara di tengah kehidupan berjemaat untuk kita sama-sama memuji-muji Tuhan Yesus. Tahun lalu ketika saya berada di Jemaat Bethesda, jemaat itu memiliki sebuah paduan suara, paduan trompet blessing sangkakala. Dan sekarang ketika saya di Jemaat Silo, di jemaat ini banyak kelompok vokal dan paduan suara yang secara rutin mereka hadir untuk memuji-muji nama Tuhan Yesus. Ada paduan suara anugerah, paduan suara gloria, paduan suara agape, vokal grup pilia, vokal grup persekutuan teruna, joyful choir, paduan suara gerakan pemuda, paduan suara persekutuan kaum perempuan, atau juga paduan suara PKLU Jemaat Silo. Tunggu luar biasa bagaimana jemaat terus memuji-muji nama Tuhan Yesus supaya mereka makin teguh dalam kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Yang ketiga dan yang terakhir, saudara-saudara, kita juga diajarkan untuk tidak berkecil hati ketika menghadapi orang-orang yang memperlihatkan ketidakpercayaannya kepada Tuhan Yesus. Mari ambil waktu untuk mendoakan mereka sebagaimana yang Tuhan Yesus ajarkan. Kiranya Roh Kudus akan mencelikan mata rohani mereka untuk menyaksikan kemurahan Tuhan dalam kehidupan ini. Kita pun juga diberi tanggung jawab untuk mengajak siapapun mereka untuk datang beribadah supaya mereka mengenal apa yang kita sembah dalam kehidupan ini. Saudara dan saya bisa menjadi sama seperti Musa dan Harun, diutus oleh Tuhan untuk mengantar orang, untuk mengingatkan orang datang beribadah, memuji Tuhan Yesus, bahkan menghadapi orang-orang yang tidak percaya, yang menolak kemuliaan Tuhan kita Yesus. Biar dengan pertolongan Roh Kudus kita boleh menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus yang setia. Sehingga ketika kita boleh mengerjakan apa yang menjadi kehendak Allah, maka kita percaya
berkat-berkat Tuhan akan mengalir buat kehidupan pribadi, keluarga, bahkan semua orang yang Tuhan berkenan atas kehidupannya. Selamat memasuki hari yang baru dengan kuasa Allah untuk kita selalu mengandalkan Tuhan Yesus atas kehidupan ini. Terpuji nama Tuhan kita. Amin. Mari saudaraku kita berdoa dan mengucap syukur. Bapa dalam kasih Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Perlengkapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami menjadi setia dalam segala sesuatu, dan Engkau juga yang perlengkapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami tidak berkecil hati menghadapi orang-orang yang menolak, bahkan membenci nama Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau akan memakai semua saudara kami untuk rancangan Tuhan yang besar dalam kehidupan ini. Berkati kami sepanjang hari ini untuk apapun yang kami lakukan. Dan kami percaya Allah, Engkau akan menolong kami dengan cara yang luar biasa seturut dengan kehendak-Mu. Sebelum kami berpisah, melanjutkan kehidupan kami mohon berkat-Mu atas kehidupan semua sahabat GPIB. Terimalah berkat Tuhan kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu senantiasa memelihara hati dan pikiran saudara, memberkati saudara sepanjang hari ini dalam kerja, dalam studi, dalam karya pelayanan, untuk apapun yang saudara rancang. Tuhan selalu dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabat GPIB, kita sudah mendengar firman Allah. Hari ini kita diberkati dan biarlah hidup kita selalu mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita.